Yuk, mari pintar bersama AI, kecerdasan buatan yang dibawakan dalam podcast saya ya, FJM AI. Topik kali ini saya mengambil ChatGPT dan AI, di mana kita akan melihat dampak etika dan masa depan manusia. Bagaimana AI mengubah dunia kerja dan kehidupan manusia. Ini topik yang akan saya bahas. Jadi sebenarnya AI ini adalah kecerdasan buatan yang coba meniru kemampuan seperti berfungsi sebagai atau seperti otak manusia. Jadi dia program ya. Kalau ChatGPT adalah satu contoh program atau algoritma daripada kecerdasan buatan dan dibuat dengan algoritma natural language NLP ya, natural language processing ya. Karena dalam AI sendiri itu ada berapa tingkatan algoritma, ada beberapa algoritma dan dibagi dalam tiga bagian besar yaitu machine learning, kemudian deep learning dan ada generative AI. Nah, ChatGPT itu adalah salah satu yang dikelola dengan algoritma-algoritma yang ada dalam machine learning maupun deep learning dan generative AI ya. Jadi itu yang kalau kita lihat bicara dengan terkait AI dan ChatGPT yang sekarang ini sudah semakin banyak digunakan. Ada banyak sekali program-program yang berbasis AI yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi saya tertarik mengambil program ChatGPT karena ini ada banyak sekali fungsi yang bisa digunakan. Karena ChatGPT itu ini seperti suatu dataset yang besar, komputer yang mengolah dataset yang besar yang chatbot ya, manusia bisa bertanya dan dia bisa menjawab secara otomatis berbagai macam masalah. Ada banyak fungsi yang bisa kita lakukan bersama ChatGPT dan saya sudah banyak merasakan dampak atau manfaatnya. Nah, tapi mari kita lihat lebih jauh terkait ChatGPT ini dan AI, dampak etika dan masa depan. Oke, AI dan revolusi dunia kerja ya. Kalau kita bicara AI dan revolusi dunia kerja, maka AI berkembang pesat dan mulai menggantikan pekerjaan manual. Itu tidak bisa dipungkiri saat ini ya, sudah mulai banyak ya. Kita lihat ada otomaus, itu mobil yang bergerak sendiri, robot-robot yang mulai menggantikan manusia yang bekerja hampir sama seperti manusia ya dan lain-lain sebagainya. Termasuk ChatGPT ini ya. ChatGPT dan robot AI dapat melakukan tugas berbasis data lebih efisien, yaitu silakan kalau Anda mau mencoba bisa install ya, download atau install dari website dari pemiliknya itu OpenAI. Ada yang kita bisa mencoba yang gratis ya, atau kita berbayar. Kalau sudah ada difungsikan seperti saya sudah menggunakan yang berbayar karena saya sudah pakai untuk pekerjaan. Banyak hal-hal yang saya buat dengan ChatGPT ya bahkan sudah mulai menguntungkan. Saya menggunakan ChatGPT untuk analisa saham. Itu sudah menguntungkan buat saya. Di luar daripada menyelesaikan problem-problem teknik sipil untuk menganalisa gempa, menganalisa bencana, menganalisa fondasi dan lain sebagainya di bidang teknik sipil. Bahkan arsitek saya bisa mendesain gambar ada di dalamnya, ada DALL-E, bisa mendesain atau menggambar layaknya seperti seorang arsitek, bahkan lebih cepat dan lebih banyak ide yang bisa dikeluarkan ya. Oke, itu fakta dari ChatGPT. Sudah ada banyak varian-variannya. Sekarang ada DeepSeek dan lain-lain sebagainya ya yang muncul untuk menyaingi ChatGPT dan baru. Jadi ya tergantung dari kita melihat hal ini ya. Ini AI dan revolusi di dunia kerja ya. Dan dari ChatGPT ya. Kemudian pengemudi dan logistik itu mobil otonom ya, otonomous ya semakin berkembang. Kita lihat di negara-negara maju sudah menggunakan mobil-mobil atau taksi yang tidak ada pengemudi. Manufaktur dan produksi robot industri menggantikan tenaga manusia. Ini adalah beberapa pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Nah, pekerjaan yang aman dari AI ini mungkin ya ada seni dan kreativitas ya. AI belum bisa menggantikan inovasi manusia yaitu inovasi artinya ada titik-titik pekerjaan tertentu yang
yang memang ya perlu kreativitas manusia karena ya otomat apapun AI itu tetap dia pastian. Hal yang berikut adalah manajemen dan kepemimpinan ya. Manajemen dan kepemimpinan. Keputusan strategis masih butuh manusia. Ini yang jadi poin juga bahwa dari soal manajemen dan kepemimpinan memang ya dia belum bisa menggantikan manajer dan lain sebagainya itu ya karena psikolog juga. Nah, itu masih walaupun ini masih aman lah untuk sementara tapi ke depan ini bisa tergantikan juga. Teknologi dan AI engineering justru menciptakan pekerjaan baru di bidang AI. Jadi ya ini yang di bidang teknologi dan AI engineering ini akan adalah peluang pekerjaan baru ya, pekerjaan baru yang ya sudah kita bisa memanfaatkan dengan adanya ini ya mari. Dan sekarang ini sudah mulai banyak yang menggunakan ini seperti konten kreator dan lain sebagainya. Kemudian di samping kita lihat bagaimana peran AI ya, seperti ChatGPT dan lain sebagainya itu fungsinya sekarang sudah mulai menggantikan manusia walaupun ada beberapa yang masih belum bisa digantikan. Selanjutnya kita melihat tentu ada etika dan regulasi yang AI yang harus kita patuhi. Persoalan kita lihat bias dan diskriminasi AI. Misalnya algoritma dapat memiliki bias dalam pengambilan keputusan apa yang bisa bias hasilnya. Kemudian keamanan data dan privasi. AI harus diatur agar tidak menyalahgunakan data pengguna ya. Sekarang ini kan kita lihat begitu mudah kita membuat ya misalnya memanipulasi deepfake ya. Kita memanipulasi foto orang seolah-olah dia sedang seperti dia yang menyampaikan itu dia menjadi video dari teks kita rubah menjadi video, merubah gambar dan seolah-olah dia sedang berbicara. Ini sudah dapat digunakan untuk penipuan-penipuan ya. Benar-benar seperti video suaranya seperti orang tersebut, kemudian itu digunakan oleh penjahat dan itu ya itu keamanan data dan privacy ini itu masih perlu ada regulasi yang kuat untuk menjaga itu agar tidak menyalahgunakan data pengguna. Nah, ini itu berbarengan dengan teknologi ini semakin maju. Di satu sisi harus ada pengaturan etika dan regulasi. Jika tidak ya sudah kita lihat kan sekarang ini sudah banyak digunakan oleh para penjahat menggunakan deepfake ya, seperti deepfake. Kemudian tanggung jawab hukum. Jika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Nah, seperti tadi saya contohkan, saya banyak membuat program-program terkait dengan bidang ilmu saya teknik sipil ya. Kemudian atau saya menggunakan AI untuk untuk memprediksi saham, untuk membeli saham. Itu saya sedang menggunakan. Saya nanti satu kali saya akan buat podcast terkait bagaimana AI memprediksi saham. Itu saya gunakan. Itu begitu cepat. Saya dari nol sama sekali tidak tahu saham, hanya sekarang saya mulai mencoba baru 2 bulan, kira-kira 2 bulan saya sudah cukup punya pengetahuan tentang apa apa menganalisa saham menggunakan teknologi AI dan bahkan sudah mendapat keuntungan dari situ. Ya, itu salah satu bagaimana AI saya gunakan untuk kebaikan ya, itu dan itu menguntungkan, itu bisa mendapat passive income ya. Tapi andai seperti yang ada juga yang dia memberikan misalnya contoh saya bikin program ke bidang teknik sipil menghitung fondasi dan lain sebagainya itu atau dia kasih program dan kita tidak jaga dan itu salah. Nah, siapa yang mau disalahkan? Apakah orang yang menggunakan atau AI? Ini juga ya kita harus mengatur payung hukumnya agar supaya regulasinya harus diatur agar supaya jelas siapa yang akan bertanggung jawab jika apa namanya program komputer kan algoritma itu ada yang ya biasa yang kita sebut gigo ya, garbage in garbage out, masuk sampah keluar sampah. Jika kita tidak tahu, orang yang mengolah teknologi AI ini tidak paham, maka kita hanya sekedar meminta saja dan kita tidak tahu itu bisa menghasilkan hal yang sampah atau hal yang salah. Pada saat saya kasih contoh, jadi caranya bagaimana? Kalau kita ingin mendapatkan data dari atau meminta informasi, kita ingin mendapatkan informasi dari seperti ChatGPT. Nah,
caranya bagaimana agar supaya saya tidak terkecoh. Kalau bidang ilmu saya, ya saya bisa kontrol. Bagaimana saya meminta bidang ilmu yang bukan bidang ilmu saya. Nah, biasa seperti saham. Waktu saya mulai kan saya tidak tahu sama sekali tentang saham. Jadi cara saya menggunakannya pada saat oke, katakanlah saya menggunakan teori scalping atau Fibonacci atau candlestick ya. Ya, jadi waktu saya bilang, oh ini saya mau coba. Jadi dari candlestick ini saya coba menganalisa saham ya, pakai saya minta ChatGPT analisa bagaimana apakah ini beli, jual atau hold ya. Itu saya minta chat apa kita harus tahu persis ya. Atau kalau kita hanya seperti saya membuat podcast, ya sudah, ini adalah hasil rekomendasi AI. Ada kesalahan karena kan ada beberapa podcast saya kan yang bukan keahlian saya. Jadi ya sudah, kalau masih teknologi begini saya kebetulan sedikit mengerti tentang AI ya. Kemudian podcast terkait bidang teknik teknik saya mengerti, tapi ada podcast yang saya podcast itu bukan keahlian saya. Jadi itu ya saya harus mengatakan bahwa ini hanya referensi yang dari AI. Jadi kalau ada kesalahan atau apa dari orang yang lebih paham ya bisa mengoreksi ya atau memberi masukan. Oke, jadi tanggung jawab hukum ya. Dan yang keempat adalah regulasi global. Pemerintah harus menetapkan batasan penggunaan AI secara etis. Itu yang harus kita pahami. Seperti deepfake ya, ada yang meniru presiden ini, presiden itu, sedang berbicara, sedang bercakap-cakap, atau ada yang memanipulasi untuk menghancurkan rumah tangga orang ya, membuat orang tersebut seperti ada berkencan dengan orang lain, padahal itu hanya deepfake ya, hanya atau buatan daripada AI. Nah, ini harus dijaga seperti itu, etika dan regulasi. Dan jika kita menggunakan, kita harus mencantumkan referensinya dan juga kita jangan menggunakan ke hal-hal yang salah. Jika kita tidak, maka kita akan kena hukum. Kan di Indonesia ada undang-undang ITE walaupun belum masuk AI ya. Oke, AI ancaman atau peluang? Ini menjadi pertanyaan. Apakah dia menjadi ancaman atau dia peluang ya? Potensi bahaya. AI yang terlalu cerdas dapat menggantikan manusia dalam banyak aspek. Nah, kita tahu bersama AI ini kecerdasannya sudah 130, itu sudah lumayan cerdas untuk dari segi IQ manusia itu sudah ya di kategori cerdas ya. Nah, ke depan akan lebih cerdas lagi. Nah, ini akan potensi bahaya jika tidak ada regulasi yang mengatur itu. Kemudian resiko AI digunakan untuk tujuan militer atau manipulasi politik. Ya, ini juga bisa bisa berbahaya ya. Nah, AI dapat memperdalam kesenjangan sosial akibat hilangnya pekerjaan manusia. Yaitu jelas tadi dengan tadi ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI ya. Maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, ini jadi akan terjadi kesenjangan sosial. Kemudian potensi keuntungan AI meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam industri. Ya, itu jelas kita lihat ya. Kemudian AI membantu dalam penelitian medis, teknologi, dan pendidikan. Yaitu sekarang seperti saya sudah gunakan ya dalam nanti saya akan menulis jurnal internasional menggunakan AI ya. Saya menggunakan ChatGPT dan saya akan harus menulis paling tidak dalam daftar pustaka referensi saya menggunakan ChatGPT OpenAI ya. Dan bahkan saya berencana saya akan menulis dia nama kedua. Karena apa? Karena program yang saya jurnal penelitian saya terkait bidang saya itu Pile Foundation itu saya dapat programnya dari ChatGPT ya. Jadi dia yang membuat, cuman memang ya saya yang mengontrol, saya yang mengedit, saya yang mengganti poin-poin yang saya inginkan. Ya, tentu saya harus mengerti program. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa saya buat itu atau tidak bisa saya pakai karena bisa menghasilkan output yang bias ya. Ini problem yang itu ya, yang mampu membantu kita menjadi lebih pintar manusia. Nah, jika dikontrol dengan baik, AI bisa menjadi alat untuk kemajuan manusia dan itu yang saya gunakan sekarang ini. Jadi ya, mari kita menggunakan